kan anak mudanya, mungkin juga ketua umumnya belum tentu. Terus-terusnya. Iya. Jadi kemarin itu ada mahkamah kakak, sekarang ini Saya ada istilahnya mahkamah nggak adik. Mahkamah gitu. adik. Saya nggak mau istilahnya. Gimana? Mahkamah Kanda dan Mahkamah Adinda. Yakin bang suara PDIP bakalan dukung, kan menganggapnya tadi bang banyak teman-teman PDIP nganggap Nah, politik sekarang- identitas. Sekarang ini. saya mau tanya, Gitu. menurut Anda mereka akan ke Prabowo juga? Golput. Tergantung Selamat datang di Politik Warung Kopi. Saya Indra Karismiaji kembali hadir menemani Anda, dan seperti biasa saya ditemani oleh kawan saya Mbak Tantri Murdopo. apa kabar semuanya? Yuk kita gabung ke sini, yuk kita ngopi-ngopi. Sebelah kanan saya udah ada nih yang sibuk terus dari tadi. Ada Bang Ray Rangkuti, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana Bang? Kayaknya sibuk banget. Emang ada kandidat banyak ya? Yang WhatsApp abang nih ceritanya nih. Ini jadi konsultannya siapa nih Iya, ceritanya kan? nih? Dari tadi diajakin ngopi. Bentar Bang. Waduh, kayaknya sibuk banget Bang. Siapa sih Bang? Sebutin namanya Bang. DKI. Oh, DKI. Daerah khusus Jakarta, maaf jadi DKI. DKJ. Oh iya, DKJ sekarang ya. DKJ apa provinsi lain? Banyak sih. Iya, kan? Ada uang dengernya ini. Kita mah bebas ngomong di warung kopi Bang. Santai, kita santai. Tapi saya nggak mau jadi tim sukses apa macam-macam. Gitu ya. Maunya apa Bang? Ya Pengamat maunya aja. kalau dimintai pendapat ya saya kasih pendapat, selesai. Jadi nggak dikontrak, nggak diapa, nggak macam-macam. Gitu ya. Seterusnya gitu kan. Supaya saya tetap merasa bebas, bisa objektif, ya bisa macam-macam, nggak terikat kepada siapapun. Oke. Gitu. Tapi ngopi mau kan Bang? Kalau, nah ini yang saya tunggu nih. Ini kita minta Oke. kopinya ya. Oke. Bang kopi dong, 3 berarti. Kopi ya. Manis nggak? Manis atau? Enggak, jangan pakai. Kalau kopi itu Pak Indra sekarang kayak biasa ya? Biasa. Kalau kopi masih manis, itu tukang kopi Bukan namanya. kopi. Berarti 2 biasa 1. Nah, kayak biasa ya. Thank you. Kalau levelnya udah pecinta kopi, tanpa gula, Wes. ya kan. Nah, kebetulan kopi kita ini dari Sip Kopi yang jadi sponsor kita. Jadi terima kasih Ini dia Sip nih. Kopi. Terima kasih, kita bisa cicipi Kopi-kopi ya. Indonesia nih, Bang Ray. Dahsyat ini. Semoga Bang Ray suka nih. Semoga Makasih ya, bisa Mas. Siap. menambah stamina dalam ngobrol-ngobrol di ruang kopi ini. Ci. Saya mau nanya nih pendapatnya Bang Ray Rangkuti Iya. tentang keputusan MA nomor 23 tahun 2024. Nah, pandangannya pengamat politik yang ngetop banget nih sekarang muncul terus di TikTok nih tiap hari di Iya, sekarang tuh gitu loh Bang Ray, jadi patokannya FYP, tuh FYP saya nih kan gitu. Patokannya tuh kalau sering muncul di TikTok berarti paling ngetop loh sekarang. Ngeri kali ya. Udah jadi TikTokers Nah, nih. TikTokers sejati. Apa pandangannya Bang Ray tentang keputusan MA nomor 23 2024? Saya udah dimintai kawan-kawan media menanggapi itu, saya bilang itu keliru. Itu Apa yang keliru? putusan MA itu. Kenapa Bang Ray keliru? Meskipun saya bukan ahli hukum, saya bisa berpendapat bahwa itu keliru. Ya. Pertama, bahwa putusan itu melampaui yang semestinya kewenangan KPU. Oke. Kewenangan KPU itu kan memang cuma di penetapan peserta pemilu. Ya. Kalau penetapan pelantikan bukan kewenangan KPU lagi, itu kewenangan presiden. Ya. Presiden lah nanti yang akan menentukan kapan waktu dilantik. Ya. Gitu ya, seperti yang sekarang nih. Ya kan, Pilkada 2024 nih Ya. misalnya kan, kita belum tahu nih kapan waktunya presiden mau lantik. Bulannya kita tahu, November katanya kan, tapi tanggal berapa, di hari apa kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau presiden nggak menentukan kapan waktu dan tanggal, sementara Agustus sudah mulai masuk dalam konteks pendaftaran, lah KPU-nya ngitungnya gimana? Gitu loh kira-kira. Ya. Kan sulit itu kan. Artinya kan mereka nggak bisa menentukan kapan usia seseorang itu bisa 30 tahun kalau mereka nggak menguasai jadwalnya. Karena jadwal pelantikan itu ada di tangan presiden, bukan di tangan KPU. Dan itu bukan lagi bagian dari yang disebut dengan pilkada. Oke. Pilkada itu ya selesai di penetapan hasil pilkada kan, gitu kira-kira, atau penetapan hasil pilpres. Ya. Kalaupun ada nanti sengketa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, nah itulah akhir dari penetapan itu. Oke. Nah soal pelantikan macam-macam itu sudah wewenang ya di luar apa yang disebut dengan tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Itu yang pertama. Oleh karena itu sangat logik kalau KPU menetapkan
usia itu tidak berdasarkan pelantikan, tapi berdasarkan jadwal yang mereka kuasai gitu loh. Pendaftarannya ya? Iya, pendaftarannya. Karena jadwal itulah yang mereka kuasai gitu. Ya. Lebih logik lagi KPU melakukan itu karena kalau kita baca undang-undang itu, di undang-undang itu dinyatakan syarat peserta atau syarat calon kepala daerah itu. Jadi yang disebutkan di situ syarat calon, bukan syarat pejabat Kepala negara, gitu loh kira-kira tuh. Jadi mencalonkan aja, calonnya aja ya, bukan kepala daerahnya. Iya, karena itu kan dua hal yang berbeda. Ya, antara calon dengan pejabat negara. Ya. Di putusan MA itu mereka menganggap bukan calon itu yang penting. Jadi 30 tahun, tapi yang penting itu adalah pejabat daerahnya. Padahal ada beberapa jabatan negara yang tidak memiliki standar usia. Menteri. Ya. Ada nggak standar usianya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sejak orang itu punya hak dipilih dan memilih, di kita umumnya kan 17 tahun. Iya. Ya kan? Boleh jadi menteri. Sejak saat itu dia udah bisa jadi menteri, gitu kan. Anggota DPR, ada nggak standar usia? Nggak ada juga. Jadi sejak anggota DPR itu sejak orang punya hak pilih dan memilih, dia udah boleh diusung jadi anggota DPR. Nah, yang saya mau katakan itu adalah kalau MA mendasarkan perhitungannya karena yang penting menurut MA itu adalah standar usia pada jabatan tertentu, maka jabatan tertentu di lembaga negara ada kok yang nggak ada standar usianya. Yang namanya menteri, yang namanya anggota DPR, gitu. Itu nggak ada standar usia. Pokoknya seseorang itu udah punya hak untuk memilih dan dipilih, dia udah boleh menjabat di jabatan itu gitu. Nah, yang ketiga adalah banyak nih argumen saya ini soalnya. Mau disebutin satu-satu apa? Sambil ngopi aja, Bang. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan dua perhitungan itulah saya mengatakan di situ kekeliruan MA karena kalau kita merujuk kepada semua penggunaan standar usia minimal di dalam jabatan negara, itu tidak ada yang menghitung sejak pelantikan. Semuanya itu dihitung sejak orang itu ditetapkan sebagai peserta percalonan, dari mendaftar. Jadi bukan peserta mendaftar. Kan yang salah satu yang dikritik MA itu, karena menurut MA, KPU ini nggak konsisten. Awalnya KPU itu melakukan pembatasan usia sejak yang bersangkutan mendaftar. Baru yang terakhir ini ditetapkan oleh KPU sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Karena perpindahan inilah kemudian menurut MA nggak konsisten. MA buat hukum sendiri. Jadi lembaga legislasi. Dia buat sendiri nih. Iya kan, karena Anda nggak konsisten, aku buat deh. Lebih nggak konsisten. Menurut saya keliru Anda kalau udah begitu caranya, itu maksud saya. Nah, jadi kembali ke yang tadi itu yang kita sebutkan itu. Jadi perhitungannya itu karena berdasarkan pada calon itu, ya bukan pada kapan orang itu diangkat sebagai pejabat negara gitu. Nah, disitulah kita mengatakan karena itulah yang sesuai dengan undang-undang. Gitu loh. Di undang-undangnya itu dinyatakan seseorang baru boleh mencalonkan diri, gitu loh ya, kalau ia sudah berusia 30 tahun. Jadi di undang-undang itu nggak disebut seseorang baru dapat dinyatakan sebagai pejabat negara untuk menduduki posisi tertentu kalau ia berusia minimal 30 tahun, minimal 25 tahun, 40 tahun dan sebagainya. Jadi ada perbedaan yang jelas. Jadi kalau MA mengatakan harus dihitung dari penetapan, mesti redaksi undang-undangnya nggak begitu. Redaksi undang-undangnya itu adalah seseorang dinyatakan sebagai pejabat negara terpilih kalau yang bersangkutan minimal usianya 30 tahun. Tapi di undang-undang itu jelas, tegas. Itu kan sudah hampir 4-5 kali perubahan. Undang-undang ini dari undang-undang nomor seingat saya nomor 22 2014, undang-undang nomor 1 2015 sampai ke undang-undang seingat saya nomor 17 nomor berapa di tahun 2016 ini redaksi nggak pernah diubah. Gitu loh. Jadi redaksi soal syarat usia ini nggak pernah diubah. Dia tetap dikatakan calon peserta pilkada, calon gubernur, wakil gubernur,
Istilahnya calon bupati, wali kota, wakil wali kota, istilah kita persingkat lah, calon kepala daerah gitu lah ya. Jadi nggak pernah dinyatakan ini calon terpilih sebagai kepala, enggak. Empat kali sampai 5 kali undang-undang pemilihan kepala daerah yang diubah, redaksi ini nggak pernah berubah. Jadi ya memang dari awal yang dididik itu adalah usia pencalonan, bukan usia pejabat negara gitu loh. Yang malah lagi ngetren apa yang keliru-keliru gini Bang di? Aku nggak tahu. Apa sengaja dibuat begitu? Sengaja dibuat bingung. Lagi trending yang Nah, yang keliru-keliru apa gimana? kalau ini kan udah putusan MA. Iya. Maka dengan sendirinya semua pencalonan pejabat negara berbasis usia itu harus dikembalikan ke putusan MA. Itu loh kira-kira. Padahal selama ini di penetapannya adalah ketika yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon. Bingung dia, makin bingung nih. Iya, Karena makin bingung. Kan misalnya, saya kasih contoh Bung Indra ya. KPK itu kan usianya minimal, seingat saya 40. Pada Oke. saat Kemudian Hakim Agung ingat saya 45 Oke. tahun. Oke. MK juga kurang lebih sama hakimnya gitu ya. Semua sebetulnya, hampir semua lembaga negara kita itu punya batas minimal usia untuk bisa duduk di jabatan itu. Ya. Dan semuanya dihitung sejak yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai calon. Ya. Bukan sejak dilantik. Oke. Nah sekarang sesuai dengan putusan MA ini berarti semua pejabat negara yang akan duduk di posisi jabatan negara tertentu dengan usia minimal harus merujuk ke pelantikan. Oke. Bukan lagi ke penetapan yang bersangkutan sebagai calon. Termasuk PNS gue lah dong. Jadi Bukan hanya PNS, yang unik menurut saya, di MA aja nggak berlaku putusan MA ini gitu loh maksud saya. Di MA-nya masih menggunakan putusan kapan yang bersangkutan dicalonkan gitu loh. Ditetapkan sebagai calon. Bukan kapan yang bersangkutan ditetapkan sebagai mau dilantik hakim agungnya loh ya, calon hakim agung itu. Di MA-nya sendiri nggak berlaku, kok tiba-tiba ada hakim MK yang membuat ketentuan berbeda dengan apa yang terjadi di Mahkamah Agung gitu loh menurut saya. Itu yang saya sebut tadi sebagai keliru gitu kira-kira. Nah, kalau orang itu kan argumentasi dari penggugatnya ini kan dari Partai Garuda ya. Samalah kayak waktu MK dulu untuk anak muda gitu. Tapi kayaknya semua kita sudah menuju ke satu anak muda doang nih. Dua anak muda lah, dua anak muda. Yang satu udah, yang satu lagi. Kalau yang pilkada ini mungkin lebih umum. Ya. Mungkin bisa lah dirasakan banyak orang. Masa? Pilkada. Bang Arya merasa begitu? Ya mungkin. Tapi kan spesifik banget. Ini berarti kan cuman yang lahirnya Agustus sampai Desember 1994 nih. Iya. Mana tahu mungkin ada di kabupaten mana ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau pilpres ya cuma satu. Karena jabatan presiden itu cuma satu di Republik ini gitu loh saya. Ya itu sangat lebih spesifik. Kalau bupati, wali kota, gubernur kan masih ada 36 provinsi misalnya begitu ya. Mana tahu ada yang kasusnya hampir sama dengan situasi yang sedang kita alami ini gitu kira-kira tuh. Jadi apa? Nah, tapi kalau kembali ke anak muda, nih, saya itu dari dulu kampanyenya, pokoknya orang tuh setelah dinyatakan memiliki hak pilih, sejak saat itu ya boleh dipilih. Jadi setuju dong sebenarnya Bang Arya? Ya nggak setuju karena tetap itu pembatasan kan. Saya malah menurut saya lebih radikal dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh Kalau Garuda itu kan hanya mengubah bulan, ya kan? Dari bulan penetapan ke bulan pelantikan, itu kurang lebih 6 bulan lah bedanya tuh. Jadi kalau misalnya di penetapan itu dia usia katakanlah 29 4 bulan gitu lah kira-kira ya kan? 29 lewat gitu. Jadi kan belum bisa. Tapi kalau dia dipelantikan bisa, cuma 6 bulan selisihnya. Nah apa yang diubah di situ itu menurut saya. Nah kalau yang pilpres itu juga sama, tetap berlaku 40 tahun. Kecuali yang pernah sudah jadi wali kota, dia usia itu nggak berlaku kata dia ya kan. Tapi secara terus apa perubahan macam apa? Tetap aja sulit bagi anak muda. Nah makanya dari dulu saya kampanye bukan itu yang Anda bidik. Yang Anda bidik itu adalah minta MA batalkan usia.
Minta Supaya Mahkamah Konstitusi sekalian ya. sekalian batalkan Jadi usia itu. semuanya bisa Jadi muda bisa sekarang masuk. standarnya adalah semua orang yang punya hak pilih, Bisa untuk hak memilih Kompetisi. pada saat yang bersamaan dia bisa hak untuk dipilih seperti menteri, seperti anggota DPR, Iya. ya kan? Iya, Saat iya. dia memiliki hak untuk memilih, saat yang bersamaan dia punya Iya. hak dipilih. Itu satu. itu lebih fair gitu ya. Itu lebih fair. Ya. Enggak, maksud saya kalau mau Sekalian, benar-benar ya. membela Anak muda. Anak muda muda beneran gitu ya. ya kan. Bukan anak muda yang spesifik Ya, kan gitu. yang kedua adalah dengan model yang kayak begini, ini masuk kita ke argumen tadi Bung Indra. Ini bukan untuk anak muda, untuk orang semua orang. Anak muda tertentu yang punya potensi dibesarkan oleh kekuatan yang bukan dirinya. Kok bisa berasumsi begitu, Bang? Ya kasus Gibran, emang dia besar karena dirinya. Oke. Sama maksud saya. Iya. Jadi putusan ini pada akhirnya hanya melenggangkan praktek nepotisme dalam politik. Emang orang-orang kader Garuda bakal bisa jadi calon bupati, wali kota. Betul. Ya. Jangankan anak mudanya, mungkin juga ketua umumnya belum tentu. Terus-terusnya. Iya. Jadi kemarin Enggak. itu ada mahkamah kakak, sekarang ini Saya ada istilahnya mahkamah nggak adik. Mahkamah gitu. adik. Saya nggak mau istilahnya. Gimana? Mahkamah Kanda dan Mahkamah Adinda. Intinya sama. Intinya sama. Cuma istilahnya lebih. Lebih puitis. Itu narasinya aja, bermain narasi. Tapi gini Bang, jadi Bang Rey sebagai pengamat politik nih, melihat udah pasti nih kalau gitu ketum PSI yang sekarang nih pasti maju ke pilkada. Cuma daerahnya kita belum tahu. Oke. Ya kan bisa di sini Jakarta, bisa juga di Tangerang. Tengah ya kan. Jawa Tengah. Oh. Jawa Tengah kan sudah Pak Lutfi kayaknya. Ya kita nggak tahu. Ini kan semuanya negosiasinya masih terjadi. Kalau ini ya dari endorse-nya presiden ya kayaknya ke sana. Kalau presiden mengatakan menurut Pak Zulhas Iya. nggak membolehkan anaknya maju calon gubernur di daerah Jakarta begitu ya. Tapi kan sang anak udah jawab, itu kan cerita Pak Zulhas. Bukan cerita saya. Bukan cerita saya. Saya kan punya cerita yang berbeda. Bukannya dulu ada yang ngomong juga masih baru 2 tahun jadi wali kota. Nggak boleh gitu ya. Itu yang saya sebutkan di ini kan Pak Zulhas. Saya tulis di media sosial saya, Pak Zulhas. Kaisang tidak diperkenankan Pak Jokowi maju calon gubernur Jakarta. Di bawahnya saya tulis lagi, Kaisang itu versi Pak Zulhas. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dua-duanya benar. Kenapa benar? Karena Pak Jokowi ngomong ke Pak Zulhas begitu, tapi ngomong ke anaknya lain lagi. Seperti yang kita dengar di Pilpres ya kan, ngomong ke A nggak akal ya kan, ngomong ke sini lain lagi cerita ya kan. Jadi dua-duanya benar. Satu hal yang menarik lagi nih Bang, di podcastnya Mas Kaisang, itu beliau ngomong dia mau maju di Jakarta, tapi berpasangan dengan Anies Baswedan. Kalau itu menurut saya gimmick. Gitu? Gimmick. Nggak mungkin? Karena pertama, ya kan, Anies itu bayangan saya nggak akan mau. Gitu. Kenapa nggak akan mau? Ya dia, kalau Anies melakukan itu, dia menurut saya menghancurkan semua apa yang ia bangun. Tapi beritanya banyak loh. Oh iya, tapi kan gimmick ini penting bagi Kaisang, tidak bagi Anies, itu maksudku. Nah, kenapa penting bagi Kaisang? Dengan cara begitu seperti Anda sebutkan itu tadi kan, dia jadi bahan berita kan, Kaisangnya gitu ya. Nah, yang kedua, dia juga mau mengatakan bahwa saya nggak punya persoalan pribadi kok dengan Anies Baswedan. Ya, Anies. Bahwa Anies punya persoalan dengan saya itu urusan yang lain, kan kira-kira gitu. Ini gaya bapak lah. Iya. Paham gitu tuh. Oke. Tapi Iya, yakin Bang Rey, Mas Anies nggak akan mau? Enggak. Gitu ya. Kan menarik juga. Pertama begini, pemilih Anies itu umumnya kan kelompok Islam yang nggak punya kaitan begitu dekat dengan Pak Jokowi. Di Jakarta jelas yang menang adalah PKS dan yang kedua adalah PDI. Dua-duanya adalah orang yang tidak terasosiasi dengan Pak Jokowi. Ya. Sekarang ya. Sekarang ini di menjelang Pilpres dan tentu di Pilkada. Ya. Gitu. Jadi kalau Anies melakukan itu yang saya sebutkan, itu sama dengan dia memindahkan pemilihnya ke tempat lain, ke orang lain. Oleh karena itulah Anies nggak akan melakukan itu.
Sederhana melihatnya. Bahkan dalam perhitungan yang pragmatis sekalipun, nggak usah pakai yang idealis ya, Anies nggak akan melakukan itu masuk. Tapi kritisinya Bang Rey kan sebetulnya sudah dari Pilkada DKI 2017 ya, terhadap kepemimpinan gubernur saat itu. Saya nggak sebut namanya di ya. Pilkada 2017. Saya yang kritik ini maraknya politik identitas di 2017 itu, yang memang sangat marak sekali, nggak bisa juga dinafikan gitu. Nah, jadi saya mengkritik penggunaan itu karena akan berbahaya bagi bagi perjalanan demokrasi dan keutuhan bangsa kita. Saya seringkali mengatakan saat itu, saya masih ingat, kalau berbanding dengan politik uang, politik identitas ini jauh lebih berbahaya. Saya bilang. Kenapa? Betul, ya? Karena setidaknya 3 alasan. Politik uang itu limited ya, baik waktu maupun lokasi. Kan waktunya hanya sampai pencoblosan. Di luar pencoblosan nggak akan ada lagi yang disebut dengan politik uang kan. Nah, dan dia limited itu ya di pilkadanya, di daerah di mana terjadi gitu loh. Terbatas ya. Iya, misalnya politik uang andai saja katakanlah misalnya di Jakarta misalnya. Ya. Kan cuma di Jakarta aja. Kan nggak ada orang yang kena di Imbasnya di provinsi Tangsel, lain, di mana iya. macam kan enggak gitu. Iya. Nah, itu dari aspek waktu limited juga. Ya. Nah, kalau beda dengan politik identitas. Bisa imbasnya bisa ke tempat yang lain. Coba bayangkan sampai sekarang kita masih teringat terus tuh peristiwa pilkada di DKI kan. Nggak ada Bukan waktu. Pilpres kemarin aman. Kenapa? Pilpres kan kemarin aman, nggak Iya, ada yang bermain. Karena kayaknya makin banyak orang sadar maka nggak dipakai lagi. Ya jangan inilah. Mau bikin Kan statement enggak, tapi kalau nggak takut ya. Tapi warung kopi nggak apa-apa kan ya? Kita ngomong di warung Politik kopi ya. ini bukan apa ya? Ini teorinya. Politik identitas itu dipakai di daerah di mana ya memang laku. Bukanlah, ada orang-orang yang menjaga supaya politik identitas tidak berjalan. Gitu. Ya. Makanya di DKI jangan kembali ke politik identitas. Nah, itu salah satunya yang kita. Itu satu. Tapi pertanyaannya adalah masih laku nggak politik identitas di pilkada Jakarta 2024 ini? Itu kan pertanyaannya. Nah, bacaan saya nggak sekuat di 2019 yang lalu. Gitu. Karena ini udah gak cair kan. Ya. Petanya udah nggak jelas. Yang kemarin tuh sekarang udah gabung kok di Pilpres ya kan. Ya. Dan nah sekarang PDI malah mewacanakan akan gabung dengan Anies Baswedan gitu Ya. kira-kira. Jadi nggak seketat yang kita alami 2017 gitu. Ya. Nah mungkin bloknya di Jakarta itu yang akan datang bukan lagi blok identitas, tapi blok pendukung Jokowi atau bukan. Gitu. Makanya dalam konteks itu saya mengatakan nggak mungkin Anies ketemu dengan Kaesang. Kaesang itu menyebut itu dalam kerangka gimmick ya. Pertama untuk menaikkan perbincangan tentang dia di warga Jakarta. Nah yang kedua adalah untuk mencairkan pandangan yang mungkin orang-orang atau pemilih non Pak Jokowi itu kepada dia untuk tidak selalu kelihatan berbeda dan seterusnya. Jadi itu memang keuntungan dan kepentingan Kaesang sendiri melontarkan isu itu gitu loh, yang belum tentu menguntungkan Anies. Makanya Anies kan nggak tanggapi pernyataan itu kan gitu. Itu dia biarkan aja oleh bola liar Anies. aja ya Ya dilempar karena aja jelas ya. kalau dia tanggapi makin panjang nih cerita gitu loh. Jadi lebih baik didiamkan. Dengan tidak ditanggapi oleh Anies saja menunjukkan kepada kita Anies dalam kondisi sedang tidak happy dengan isu itu gitu loh kira-kira. Oke. Jadi kalau dengan PDIP itu Mas Anies mungkin bersatu. Lagi pula kan, emang PSI mau ketemu sama Anies Baswedan? Nah justru itu, kan itu justru Iya, menariknya itu. Nggak ada. Makanya saya katakan sejak 5 tahun belakangan ini. Kita sambil ngopi loh ya. Iya. Banyak hal-hal yang Lucu, yang kita yang menarik. Tetapi gini loh menurut saya, di tengah kita melihat pragmatisme politik yang luar biasa ini, yang kita nggak bisa bedakan lagi siang dan malam ya dalam politik itu. ini, iya kan? Iya. Nggak bisa bedakan lagi A dan B, udah bisa bolak-balik gitu. Selalu ada yang teguh gitu menurut saya. Oke. Ya kan? Contoh misalnya Ibu Mega. Kalau dia mau pragmatis kan 3 periode ini kawan. Iya. Iya, Tapi dari awal beliau yang sudah menentang. Bahkan jika penting berbeda keras sekalipun is oke gitu.
Kalau dia pragmatis, kan yang diinginkan oleh Pak Prabowo kan koalisi dengan Ibu Mega, kan? Iya. Bukan dengan partai-partai yang lain gitu. Dirayu terus kan, Ibu Mega tetap enggak kok. Di Silaknas kemarin malah dinyatakan tolak itu revisi undang-undang MK, penyiaran dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa dia sedang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Okay. Nah, memang di tengah pragmatisme itu selalu ada orang yang Teguh kukuh gitu berlapis loh. baja gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya apakah Anies begitu? Ya saya nggak tahu. Karena menurut saya bahwa Anies sendiri mau jadi calon gubernur, bagi saya itu nggak menarik bagi saya itu. Downgrade. Saya udah ngomong di mana-mana, gitu ya. Apa Saya Bang ininya? Apa argumentasinya? Apa? Pertama adalah apa yang Anda sebutkan. Orang tuh kalau udah naik level jadi calon presiden, jangan lagi cawe-cawe kayak Lebih bawah. kalau Anda udah kelas 6 masa turun kelas 4 lagi. Gitu. Udah main di Liga Primer, nggak turun usah ke bawah? ke Liga Kampung lah gitu ya? Kampung gitu loh, main tarkam apa macam-macam. Kan enggak itu satu. Ya. Nah, yang kedua adalah Anies ini kan membangun citra bahwa dia setidaknya politisi yang masih menjaga etik dalam demokrasi dan itu bagus. Dengan cara yang ia lakukan ini, saya sih merasa apa bedanya dengan politisi yang lain yang apa dengan semua cara ia akan pergunakan untuk mengejar kekuasaan gitu loh. Itu. Dan itu terlihat apa sekali bedanya? ya. Iya. Ya. Nah yang ketiga ini bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Anies pada debat kemarin bersama dengan Pak Prabowo kan. Ya. Yang mana tuh Bang? Yang ketika dia mengkritik Pak Prabowo kok nggak bisa bertahan ya sebagai oposisi gitu loh kira-kira. Emang nggak kuat ya di luar itu gitu. Nah sekarang mestinya dia harus buktikan bahwa dia adalah figur calon presiden yang belum diberi kesempatan untuk menang dan dia bersedia menjadi oposisi. Seperti ya kritik kepada Pak Prabowo waktu gitu. itu. Karena kalau jadi gubernur misalnya jadi hitungannya nggak oposisi kan? Dia Iya, kan nggak oposisi. dia akan di bawah presiden. Meskipun tidak secara struktural jadi bawah presiden, tetapi ada bahagian dari sistem ketatanegaraan kita yang tidak mau ya gubernur siapapun kepala daerahnya harus ikut ketentuan pemerintah pusat. Ya. Tuh. Dan malah aneh kan kalau terus ada gubernur yang beroposisi. Iya, bersebelahan. Nggak Nah mungkin itu juga, maksud ya. saya. Nah, oleh karena itulah saya berharap bahwa Anies Baswedan tidak menjadi calon presiden karena kalau tidak bagi saya sih sama juga standar moralitas ya para politisi kita ini kurang lebih sama gitu Ya, kan. ya. Itu menarik. Dengan model yang berbeda-beda ya kan, dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nah, ada orang yang mengatakan nanti Anies Baswedan apa dong supaya bisa 5 tahun ini Kemana dong gitu ya? Ya, saya mengatakan kalau Anies Baswedan nggak mampu membuat sesuatu yang membuat dia tetap diperbincangkan selama 5 tahun itu, ya berarti Anies Baswedan nggak lebih hebat dari kita gitu loh. Karena nggak bisa FYP TikTok itu tadi. Salah sama Bang Rey. Tapi gini Bang. Kita nggak pernah berkuasa loh ya. Lebih dari 25 tahun. Ya. Ada beberapa Kalau dalam konteks itu ya berarti Anies nggak lebih hebat dari kita. Ada beberapa loyalisnya Mas Anies, diehardnya Mas Anies yang juga kita Ini di sini karena ngopi ya Temaya, jadi saya ingin ngopi terus. Enak kan Bang? Kopinya enak. Jadi Gimana tadi kita berapa loyalisnya kali berdebat ya tentang, saya juga sama sepandangan dengan Bang Rey yang mengatakan levelnya Mas Anies itu kalaupun misalnya sekarang tidak memiliki jabatan, harus menempatkan diri seperti tahun 1940-nya Bung Karno. Yang 5 tahun ke depan baru jadi presiden. Jadi yang bisa memimpin sebuah pergerakan tanpa harus punya jabatan. Itu makanya saya mengatakan kalau Anies khawatir dia nggak dipandang orang, nggak diperbincangkan orang karena nggak punya jabatan, itu saya katakan berarti dia nggak lebih hebat dari kita dong, ya kan? Kita nggak ada khawatirnya kayak gitu. Justru akan menunjukkan kehebatan beliau kalau mampu. Kalau dia mampu, ya kan? Tanpa punya Sebab jabatan. kita kekurangan kelompok oposisi. Ya. Ya kan? Sekarang kita lihat ini banyak partai-partai yang mau Koalisi. gabung dengan pemerintahan terpilih kan gitu ya. Nah, yang kita baru tahu sekarang agak kuat ada PDI, P ya. Saya nggak tahu kalau PKS karena masih memungkinkan dia ikut terlibat di dalam
pemerintahan baru. Ya. Dan bersama dengan elemen civil society dan semestinya figur-figur. Nah, di mana Anies bisa berperan menjadi di situ. ya berperan di dalam konteks ini gitu. Oke, interesting, menarik. Berarti bacaannya Bang Rey, PDIP akan pasti berada Udah di jelas luar. lah, udah jelas. Saya kan beberapa media menanyakan, Bang, kan nggak ada pernyataan PDI yang mengatakan akan oposisi. Iya. Saya bilang begini, itulah hebatnya Pak Jokowi 9 tahun ini, saya bilang. Kenapa gitu? Karena Pak Jokowi itu ngomong A, tafsirnya B. Tafsirnya C. Jadi kita udah terbiasa gitu loh. Lihat yang orang nggak perlu ngomong A, tapi dia bertindak A gitu menurut saya. Benar nggak itu? Ini udah terbiasa. Makanya saya diundang di salah satu media televisi. Ya kan, kalau objeknya itu Pak Jokowi, kita relevan membicarakan tentang gestur lah, mimik lah, omongan lah, gitu loh kira-kira. Nggak ngomong substansi ya? Enggak. Tebak-tebak buah manggis aja. Karena semuanya bisa nggak sesuai dengan yang kita ucapkan gitu. Tapi kalau Ibu Mega, sepanjang saya kenal sejak 96 kita kenal beliau itu, bahkan 95 ya. Beliau kalau ngomong ayah A, gitu loh. Ada basi-basinya gitu. Jadi nggak perlu lagi Anda tafsirkan, harus dibuat pernyataan kami berada di barisan oposisi. Itu gaya berpolitik mah. Yang sono gitu loh kira-kira. Penuh dengan basa-basi yang kemudian sebetulnya nggak ada substansinya gitu. Nah, dengan saya mengatakan, dengan Ibu Mega meminta tolak revisi Mahkamah Konstitusi, tolak revisi Undang-Undang Penyiaran, tolak revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Di mana ya? Berdirinya di mana jelas. Oke, ya. Selesai, nggak perlu ada pernyataan kami berada di barisan oposisi. Besoknya beda lagi dia. Dan pengalaman kita melihat PDIP di oposisi bagus banget. Bagus. Betul-betul berjuang untuk rakyat, berbentuk uang cilik ya. Betul. Yang kemarin ini agak lupa mereka. Ini itu satu dan turun kan. Iya. Gitu. Jadi waktu dia oposisi dia naik. Iya, luar biasa. Gitu lah kan. Luar biasa. Nah, waktu dia berkuasa, begitu kekuasaannya ini dia turun gitu. Nah, jadi apa artinya gitu ya? Yang genuine itu adalah suara rakyat ketika dia oposisi. Gitu kira-kira. Nah, jadi sekarang mewakili betul-betul ya. diwakili betul gitu. Termasuk mungkin di 98 dulu kan, juga jadi pemenang kan gitu. Oke. Tapi berarti posisi daerah khusus Jakarta kosong dong nih. Masih kertas kosong lagi dong nih kalau namanya Anies dicabut, ya kan? Kan itu Kaisang. permintaan Ya kan saya. saya kan nanyanya ke Abah. Kaisang ya. Nah, ini pertanyaanmu ini kurang lebih sama dengan pertanyaan beberapa pendukung Pak Anies yang Anda sebutkan itu tadi. Ini kertas kosong. Salah satu argumen para pendukung Pak Anies itu kan ini kan pekerjaan tertunda. Kan 5 tahun udah bagus, diserahkan ke PJ. Dikembalikan lagi. 2 tahun diacak-acak. Iya, 2 tahun diacak-acak itu Dikembalikan lagi. pekerjaan tertunda. Kan. Pertanyaan saya sih sebenarnya, kenapa Anies menundanya? Iya. Kenapa tidak Mestinya diselesaikan? kan lanjut aja dari kemarin. Itu satu. Iya. Nah, yang kedua, emang selain figur Anies, nggak ada lagi yang kompeten untuk melanjutkan apa yang seharusnya dilakukan. Anies. Nah, yang ketiga, cara berpikir begitu, itu punya potensi mendewakan orang. Seperti orang balik lagi dong. Iya, seperti yang Anda kritik terhadap Iya, itu Pak Jokowi gitu loh. Seolah-olah kalau bukan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi gitu, nggak akan ada kelanjutan pembangunan ini gitu loh kira-kira tuh. Iya. Nah, itu menarik, kurang lebih sama dengan menarik. Anda tanyakan itu kan. Iya, soalnya kan orang jadi bingung nih kalau siapa nih yang akan ada di daerah khusus Jakarta. Oh, banyak gitu figur-figurnya. Iya. Nah, mengapa kita penting Kok jadi nggak pede kalau nggak ada nama-nama ini gitu kan seharusnya gitu ya. Iya. Jadi banyak figur. Tapi saya sih bisa memahami cara berpikir kayak begitu karena memang harus diakui ya agak jarang figur-figur yang bagus muncul dalam kepemimpinan kita. Jadi begitu ya muncul, dia betul-betul seperti tidak ingin dipisahkan. Dan itulah bagian dari menurut saya ya pada tingkat tertentu harus diingatkan terus bahwa betul ya
orang yang bagus itu tidak dibiarkan terus-menerus berkuasa, karena itu punya potensi punya potensi kerusakan tersendiri yang sangat besar. Nah, salah satunya adalah akumulasi kekuasaan yang nggak perlu kita cari referensinya di zaman Orde Baru, di depan mata kita ya kelihatan gitu. Gimana ya MK mengubah aturan, MA mengubah aturan gitu ya, untuk memperlancar apa yang menjadi lingkaran keluarga Pak Jokowi itu bisa masuk kepada kekuasaan. Dan itu implikasinya besar. Ada lagi yang cerita gini nih Bang, atau pandangan Bang Rey gimana? Mas Anies ini itu dianggap anak macan, ya kan? Yang akan siap jadi macan di 2029. Makanya jangan dipelihara. Nah, jadi ada upaya justru orang-orang yang biarkan dia maju di Pilgub Jakarta, dihabisin, sehingga kalau dia kalah di Pilgub Jakarta ini, kan nggak mungkin maju Pilpres, habis tuh karir politiknya. Jadi ada yang cerita begitu. Saya malah sebaliknya. Oh gimana Bang? Sebaliknya, kalau Anies itu maju, dia potensial sekali menang. Oke. Gitu. Walaupun kemarin Pilpresnya kalah loh, walaupun tipis ya di Jakarta ya. Di Jakarta kan ceritanya beda. Ini di Jakarta cerita beda. PKS kok menang? Enggak, waktu Pilpres kemarin kan di Jakarta itu kalah. Walaupun tipis. tipis. Iya, tapi PKS kan menang. Iya. Ya. Gerindra malah turun. Iya kan? PDI stabil. Iya. Ya, hanya dilampaui oleh PKS. Iya. Itu maksud saya gitu. Nah, jadi kenapa Anies kalah tipis? Ya karena berbagi suara dengan Ganjar. Oke. Kalau nanti Anies kalau sekiranya turun, kita bilang bukan, kita andaikan kalau nggak ada Ganjarnya saat itu, suara numpuk ke Anies. Yakin Bang suara PDIP bakalan dukung, kan menganggapnya tadi Bang teman-teman PDIP nganggap politik identitas. Sekarang saya mau tanya, gitu. Menurut Anda mereka akan ke Prabowo juga? Golput. Tergantung siapa sosok yang muncul sih. Kalau menurut aku tergantung siapa sosok yang muncul. Pada hari itu, pada waktu momen itu, ya kan orang-orang PDI-nya asal bukan Jokowi. Itu lo kira-kira tuh. Asal bukan Gibran itu berarti. Ya itu artinya turunannya ya kayak Gibran kan. Asal bukan Jokowi kok. Orang-orang PDI-nya. Oke, menarik. Makanya ketika sekarang PDI yang menyebut nama Anies sebagai calon gubernur yang diusung, nggak ada resistensinya kok. Boleh aja nggak masalah gitu ya Mas. Bukan, itu menunjukkan kepada kita, Anies memang punya sentuhan yang agak kelam di mata PDI. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu jauh lebih kelam, itu kira-kira. Karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bagi PDI tentu ya, bukan hanya sekedar berpisah politik, tapi melukai perasaan. Gimana kalau benar yang disebutkan oleh Bung Andi ya, yang dalam podcast tertentu itu, sampai Pak Jokowi mengatakan misalnya, kalian hebat kalau PDI menang di era saya. Jadi itu yang saya sebut, ini bukan lagi persoalan kita pisah jalan loh ya. Tapi ini lebih dari ini, lebih dari itu. Itu udah melibatkan ada luka yang ditusukkan. Begitu. Kalau pisah jalan tuh banyak kok nggak pernah disinggung oleh Ibu Mega. Banyak yang pisah jalan dengan PDI mendirikan partai, macam-macam gitu ya, dan sebagainya. Dan sejarahnya berantakan semua tuh. Iya, tapi nggak. Yang udah pisah. Nggak sedalam yang selakukan seperti sekarang. Yang berhasil yang satu yang ini. Gitu. Nah makanya saya mengatakan kalau Anies maju, dia punya potensi menang. Justru itulah kalau kembali ke pernyataan saya, tantangan terberat Anies sebagai negarawan tuh di situ. Kenapa gitu? Bisa nggak dia menolak satu jabatan yang potensinya tinggi sekali ia dapatkan, tapi karena perhitungan etis dan moralnya nggak patut ditinggalkan. Itu nama langsung melonjak ya. Itu di situ tantangannya. Itu menunjukkan beliau. Kalau ia bisa keluar dari situasi
dan dilema antara pragmatisme dengan idealisme itu, kita akan lihat Anies siapa sebenarnya. Dan meruntuhkan semua orang berpikiran kalau politik itu cuma ngejar jabatan. Kan Kalau gitu. penting undang-undang diubah lah, inilah. Bahasanya Bang Ri udah berat, negarawan. Iya, di situ tantangannya. Dan itu yang kita butuhkan ya Bang. Indonesia butuh figur yang seperti itu. Iya. Kalau Di cuman depan- balik lagi dikultuskan, ya kan, dinabikan. Terus balik lagi. Itu karena kayak lingkaran setan ya kembali ada situ pekerjaan yang tertunda lah, inilah, itulah, macam-macam. Kan kalau dia bilang Anies, loh, Ahok dengan Anies itu dalam konteks membangun Jakarta, kan sama aja. Artinya apa gitu? Kalau Ahok kita anggap mampu membangun Jakarta, digantikan oleh Anies, ya yang ya apa namanya, ya meskipun nggak sehebat dalam penilaian saya nggak sehebat Ahok gitu, tapi nggak juga turun Jakarta di levelnya. Artinya apa? Ngapain kita takut bahwa pergantian kepemimpinan di Jakarta itu akan membuat Jakarta turun gitu loh. Iya. Selalu ada kader-kader baik. Masih banyak anak-anak warga Itu, Indonesia gitu. yang Ya bisa kecuali yang PJ yang sekarang. Kalau PJ sekarang ya memang langsung dikoreksi sendiri. turun Jakarta itu. Jadi kalau kalau pertanyaanmu tadi, kira-kira siapa yang nggak bisa, jangan maju, ya PJ yang sekarang. Iya. Kalau PJ yang sekarang menurut saya sangat tidak direkomendasikan untuk maju lah. Iya. Kayaknya hampir semua PJ penerimaannya nggak bagus semua di masyarakat. Saya bicara berbagai daerah, karena ya Bisa juga. beda gitu. Beda memang, karena kewenangan. Tapi kan selemah-lemah kewenangannya, nggak beginilah Jakarta gitu. Kalau Anda bisa kelola, ya kan? Ini merosot di mana-mana. Jadi PJ yang sekarang nggak boleh ke pilkada ya Bang? Kalau boleh dibilang siapa yang tidak Anda rekomendasikan, ya PJ yang sekarang gitu. Untuk terlibat dalam pilkada. Dia masih PNS kok, dia masih PNS. Oke, terakhir nih Bang. Yuk. Kalau betul putra bungsu presiden betul-betul maju di pilkada manapun lah kan gitu, dengan memanfaatkan perubahan hukum ini, gimana nasib bangsa kita ke depan? Saya kan jelas-jelas menolak apa yang disebut dengan dinasti politik ya. 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 Nggak semua loh Bang, banyak yang mendukung. Banyak. Nggak banyak ada. Yang menolak itu seperti kita ini sekarang minoritas sebetulnya. Nah, iya. Di tengah di tengah apa istilahnya itu kegembiraan orang. Tapi takutnya yang mendukung itu juga nggak tahu loh arti dinasti politik Minimal itu apa. 58% loh kalau berdasarkan angka pilpres kemarin kan gitu. Itu betul. Takutnya nggak tahu loh arti dinasti politik itu apa loh Bang. Iya, sekarang kan kalau kita lihat di undang-undang dulu ya, sebelum dibatalkan oleh MK, dinasti politik itu dinyatakan kekuasaan yang turun berdasarkan darah. Bisa ke atas satu level, ke kiri satu level, ke kanan satu level, ke bawah satu level. Nah itu semua yang disebut dengan dinasti politik, yang itu diatur di dalam undang-undang pilkada sebetulnya, bukan undang-undang pilpres itu. Nah ini dibatalkan oleh MK karena alasan human rights ya. Itu kira-kira alasan human rights. Semuanya boleh ikut dalam kontestasi. Semuanya apa? Saya Asian value Bang. Ya, itu lagi nih ya, lagi ngetren. Asian. Langsung pusing. Pusing ya. Kalau Asian value Gua udah belajar. Jangan demokrasi ini juga nggak cocok bagi nilai-nilai ASEAN itu. Ya. Kita yang orang akademisi itu sekarang bingung loh Bang mau ngajarin apa. Ya kan? Semua yang ada di buku teori itu di sini nggak ada yang berjalan semua. Iya, itu ASEAN. Lama-lama yang bersidang juga di warung kopi aja lagi Asian value-nya kita ngopi-ngopi. Kembali ke ini ya. Kalau putusan dasar MK membatalkan pasal itu, saya ingin gugat mereka, mestinya mereka juga batalkan terkait dengan usia. Jadi nggak boleh 40 tahun, karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap orang yang punya hak memilih saat yang bersamaan dia punya hak dipilih. Iya. Termasuk threshold dong. Nah, saya akan ke sana. Karena masih banyak poin yang lain. Iya. Nah, yang kedua adalah mestinya juga membatalkan pasal terkait dengan sehat jasmani dan rohani. Karena Apa dasarnya orang yang memiliki keterbatasan nggak boleh pilpres? ya, itu Penyandang human rights lagi disabilitas ya. misalnya ya. Dan sebagainya. Berkebutuhan khusus. Kalau berdasarkan hak asasi. Iya. Iya.
Nanti saya hubungkan lagi dengan argumen kedua, yang Asian values itu. Ya kan? Nah, apa dasarnya? Bukankah mana boleh warga negara dibeda-bedakan berdasarkan kesehatan jasmani? Gitu. Apalagi kesehatan rohani makin nggak jelas lagi gitu kan. Mestinya juga nggak ada pasal yang mengatakan di dalam prasyarat itu ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan ada syaratnya tuh. Bertakwa kepada Tuhan yang ngukurnya gimana. Gitu. Dan seterusnya. Itu semua persyaratan yang secara umum adalah mengatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengapa cuman ini yang dibatalkan? Dan ujung-ujungnya soal presidensial threshold dan parliamentary threshold. Presidensial threshold itu membuat orang sebagai warga negara nggak bisa dipilih karena partai politik yang berhak mengajukan. Maka hak partai politik yang mengajukan calon presiden lalu kemudian ditambah lagi bukan sekedar partai politik tapi partai politik yang memiliki suara 20% di DPR. Jelas diskriminatif terhadap seluruh hak warga negara. Kenapa nggak dibatalkan? Padahal itu pasal hampir 9 kali seingat saya ya diuji materikan ke MK selalu mereka tolak. Oh iya. Mana human rights-nya? Iya. Banyak itu, kayaknya lebih dari 9 kali Lebih. yang Itu gugat pasal berulang-ulang loh dimintain. Ini tiba-tiba cuma usia 1 kali dalam waktu sangat sesingkat-singkatnya mereka putuskan. Berdasarkan hak asasi, macam-macam dan sebagainya. Itu yang namanya jalan tol, Bang. Nah itu dia. Nah itu kembali ke soal human rights. Nah yang menarik lagi alasan yang kedua itu adalah soal beda antara dipilih dan memilih. Ini Asian value nih. Nah ya kan. Oke. Kalau dipilih katanya nggak ada yang disebut dengan dinasti. Gitu loh kira. Kalau kecuali ditunjuk. Nah, saya mau mengatakan kalau jabatan negara ditunjuk oleh seseorang itu bukan lagi demokrasi. Itu namanya sudah sudah negara oligarki, sudah negara kerajaan. Monarki gitu. Kalau sudah orang ditunjuk. Jadi Anda di negara yang kayak begitu, Anda nggak relevan lagi berbicara soal dinasti atau dinasti. Ya memang negara monarki itu ya berdasarkan darah itu. Nah, bedanya di negara yang demokratik, ya Anda memilih keluarga Anda itu dibatasi oleh demokrasi itu. Demokrasi itu pentingnya di situ karena nggak bisa berdasarkan darah Anda begitu saja mewariskan kekuasaan gitu loh. Tapi kan dipilih, karena justru karena dipilih itulah disyaratkan bahwa orang yang dipilih itu nggak punya hubungan darah. Kenapa? Karena nggak bisa dinafikan kalau orang memiliki hubungan darah, ya dia nggak mungkin nggak bantu kepada orang itu. Itulah prinsip di dalam clean government itu mengatakan orang yang sedang mengambil keputusan yang berhubungan dengan aturan yang berkaitan dengan publik, dia nggak boleh melibatkan keluarga terlibat di dalam. Pilihannya cuma 2. Anda mengatakan Anda mengatakan Anda nggak punya hubungan dengan, atau yang kedua Anda mengatakan nggak terlibat dalam pembahasan. Kan jelas itu gitu loh, Pak. Ya, nggak ada hubungan. Jadi maka kalau Anda tender macam-macam, hubungkan dulu. Anda dengan orang yang ikut tender, Anda punya hubungan. Saya tidak ada hubungan apapun. Kalau Anda punya hubungan, pilihannya cuma 2. Tender itu dikeluarkan, ya, atau Anda yang mundur. Tender itu boleh masuk. Semangat reformasi itu kan kita ingin menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bung, korupsi itu ujung dari nepotisme. Sepakat. Salah satu faktor merajalelanya korupsi itu adalah nepotisme politik. Sebab nepotisme itu dibangun bukanlah demi tujuan bangsa dan negara, itu omong kosong. Tujuan nepotisme itu cuma satu, adalah akumulasi kekuasaan di keluarga tertentu yang dengan itu dia negosiasi dengan para pemilik modal. Dan pertemuan di antara keluarga yang dinasti dengan para pemilik modal itu yang kita sebut sebagai oligarki. Karena mereka lah nanti yang akan membuat kebijakan dan yang akan menguasai sumber-sumbernya, masyarakat hanya terima ampasnya. Itu karena dinasti ini bukan
Ini kan merebak di setidaknya 117 daerah di Indonesia. Ya kan sekarang ini ya, itu data per tahun 2020 yang saya terima. Saya baru mendengar misalnya Berapa Bang tadi? 117 daerah. Di data 2020 loh ya. Anggota DPR yang sekarang saya dengar punya kecenderungan naik sampai 30% adalah ya anggota DPR yang berhubungan dengan keluarga dinasti gitu. Di Pilkada 2024 ini jadi 117 itu sama sekitar dengan 20-21% dari total daerah kita. Besar dugaan saya 2024 ini dinasti akan naik. Ya, frekuensinya persentasinya boleh jadi menjadi 25%. Jadi seperempat daerah di Indonesia ini di tahun 2024 punya potensi dikuasai oleh dinasti politik. Pertanyaan saya sederhana, tunjukkan kepada saya 1 atau 2 daerah yang dikelola oleh dinasti bahwa daerah itu maju. Dan data itu mungkin dimulai dengan anak dan menantu presiden. Belum kan? Kan yang Sumatera Utara udah. Iya. Tunjukkan kepada saya. Tapi ini boleh memancing yang nonton kita dong ya. Yang nonton kita nih, yang nonton kita hari saya ini kan. Saya udah tantang sejak tahun 2023 kemarin. Tapi yang nonton kita sekarang ini boleh dong di kolom komen gitu ya. Iya, siapa tahu di daerahnya masing-masing punya pengalaman gitu ya. Kan ditantang juga sama Bang Rey kan, tunjukkan ayo. Tunjukkan apakah memang politik dinasti itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya. Kalau kemudaratannya bisa saya jelaskan. Banyak banget. Makanya satunya. biarkan netizen. Contoh paling konkret. Yang berkuasa inilah siapa nih? Kita taruh dulu ayah atau ibu. Ya kan? Suami atau istri. Tiba-tiba ditangkap KPK. Besoknya adeknya ditangkap juga. Bapaknya ditangkap juga. Ya, ininya ditangkap juga. Anda bisa lihat itu. Satu keluarga bisa diborong oleh KPK ke penjara, ke sel. Apa artinya? Ya karena seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, tujuan penting dari dinasti politik itu adalah dia mengakumulasi kekuasaan di keluarganya dan dengan itu kemudian dia negosiasi dengan para pemilik modal dan itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Dan yang masyarakat hanya tinggal ampasnya dipuaskan dengan diperas ya makanya ampasnya. Diperas, tinggal ampas. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang masyarakat masih merasa nggak apa-apa, yang penting dipilih, hati-hati dengan kalimat itu. Bukan soal dipilihnya, ya, tapi yang paling penting itu bagaimana ia dipilihkan. Kalau sebelum pilpres tiba-tiba bansos merajalela, ya Anda sedang terpesona. Dan sekarang UKT naik, meskipun dibatalkan ya kan. Ditangguhkan. Bukan dibatalkan. Tapera begitu ya. Ditangguhkan kan? Juga. Ini dan seterusnya. Itulah biaya yang Anda tanggung dari bansos-bansos yang menyebar di pilpres itu. Gitulah kira-kira. Siap. Makasih Bang Rey. Sama-sama. Jangan kapok ya kalau kita undang ngopi lagi di Politik Warung Kalau Kopi. saya nggak kapok. Siap. Pendengarnya jangan kapok. Enggak lah. Kita masih nunggu loh di kolom komentar. Silakan tuliskan pengalaman-pengalaman Anda juga mungkin di daerah-daerah Anda sendiri dengan para pemimpin-pemimpin teman-teman semuanya yang nonton. Jadi kita bisa ngopi-ngopi bareng di sini dengan pendapat-pendapat Anda semuanya. Dan jadikan Politik Warung Kopi ini tempat kita berdialog, tempat kita mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat apapun. Karena kita ingin menjunjung demokrasi, kita ingin menghidupkan demokrasi untuk hidup terus di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Topik.